Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. Apabila seseorang dia berwudu dengan sempurna di rumahnya, kemudian dia melangkahkan kakinya ke masjid, maka tidaklah dia melangkahkan atau mengangkat kakinya yang kanan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya satu kebaikan. Dan tiadalah ia menginjakan kakinya yang kiri melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus darinya satu dosanya. Oleh karena itu, hendaklah seseorang memperbanyak langkahnya waktu pergi ke masjid. Insya Allah ya, memperbanyak langkah ya. Jadi kita harus bersemangat pergi ke masjid, belajar bagaimana 5 waktu sholat kita berjamaah di masjid, tepat waktu. Waktunya adzan dikumandangkan, segera melangkahkan kaki ke masjid. Jadi seseorang yang melangkahkan kakinya ke masjid, maka malah digambarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya seseorang ini memperpendek langkahnya sewaktu pergi ke masjid, atau hendaklah dia memperjauh jarak rumahnya dari masjid. Sahabat dulu begitu, walaupun rumahnya dia dekat ke masjid, maka karena ingin langkah-langkahnya diperbanyak, maka dia menjauh dulu, jauh dulu, muter-muter dulu. Supaya apa? Supaya langkah-langkahnya, masya Allah, lebih banyak. Karena langkah-langkah itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu langkah diangkat derajat, satu langkah lagi dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika dia tiba di masjid, sedangkan orang-orang telah memulai sholat, misalnya sekian rakaat, ya, dan masih tersisa sekian rakaat lagi, maka hendaklah ia mengikuti sholat yang ia dapati dan menyempurnakan yang tertinggalnya. Dengan demikian dia memperoleh pahala seperti itu juga. Tapi jangan kebiasaan masbuk terus. Masbuk terus, setiap datang ke masjid, selalu saja dia ketinggalan 1 rakaat, atau selalu ketinggalan 2 rakaat, atau pas waktu terakhir dia baru datang, malas, ya. Jangan malas ya. Jadi 10 menit sebelum azan kita sudah siap berwudu di rumah, menyempurnakan wudu kita, kemudian melangkahkan kaki ke masjid. Ya, ini penting. Jadi di rumah, kalau seseorang ini berwudu di rumahnya menuju kepada sholat berjamaah, maka dia dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan wudu. Dan barang siapa yang pergi ke masjid, maka pahalanya itu seperti orang yang pergi haji dan berihram. Seperti orang yang pergi haji, subhanallah. Oleh karena itu kita harus menyempurnakan wudu kita di rumah. Sungguh-sungguh wudu di rumah. Jadi apalagi di sini masjidnya kan tempat wudunya sedikit, kemudian ngantri, kemudian adzan malah sudah dikumandangkan, tergesa-gesa. Jadi jangan 10 menit sebelum adzan dikumandangkan, sebelum tiba waktunya sholat, kita sudah menyempurnakan wudu. Insya Allah 10 menit sebelumnya atau 5 menit sebelumnya, ya. Jadi kita sempurnakan wudu kita, baru melangkahkan kaki ke masjid dengan tenang, ya, nggak terburu-buru, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beritahukanlah kabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid bahwa mereka-mereka yang berjalan ke masjid ini akan memperoleh cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sekarang misalnya menjelang waktu Isya ini kan gelap,
maka orang yang berjalan ke masjid di dalam kegelapan, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Demikian juga sholat subuh. Nah, dalam keadaan gelap berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan memberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Insyaallah dilaksanakan. Insyaallah. Kita mesti bangga pergi ke masjid. Nah, walaupun kita tidak punya uang, nah, kita bersedekah. Karena apa? Langkah-langkah kita ke masjid berjalan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Langkah-langkah kaki ke masjid itu sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya kita uang saja, tapi langkah kaki kita ke masjid berjalan adalah sedekah yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti berlaku adil itu sedekah. Kemudian menolong orang yang kekurangan itu sedekah. Terus kalau mengangkatkan barang, ya, ketika seseorang mau naik kendaraan, nah kita angkatkan barangnya, nah itu sedekah. Nah, menolong orang lain, ya, nah, mengangkatkan barang ke atas kendaraan itu juga sedekah. Jadi mengatakan perbuatan yang baik adalah sedekah. Nah, membuang benda yang menyakiti atau membahayakan juga sedekah. Nah, kalau kita membersihkan ini, nah, kotoran yang ada di masjid itu juga sedekah. Karena langkah-langkah kita ke masjid juga sedekah. Nah, jadi kita harus betul-betul memahami, ya, bahwa kita harus bangga datang ke masjid. Ya. Kita ajak juga orang untuk datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Karena kita datang ke masjid ini menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi kewajiban bagi tuan rumah ini untuk memuliakan tamu. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid, maka dia menjadi tamu Allah. Nah, dia menjadi tamu Allah, dan kewajiban yang dikunjungi adalah memuliakan yang mengunjungi, ya. Yang dikunjungi siapa? Ini rumah Allah ini, yang dikunjunginya adalah pemilik rumahnya, pemilik rumah akan memuliakan yang mengunjungi. Yang mengunjunginya siapa? Kita, orang yang beriman. Oleh karena itu, orang yang beriman itu dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang datang ke masjid itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ke masjid itu mereka mendapat kemuliaan, kehormatan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan amal. Ya, insyaallah ya. Di kamar masjid, ajak teman yang lain ke masjid ya. Nah, ini Masya Allah. Jadi ini siapa namanya? Namanya siapa? Andri. Nah, ini Andri. Nah, suka adzan, muadzin di masjid. Nah, ini istiqomah adzan. Jadi kalau kita adzan, nah, maka suara kita ini Masya Allah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat, ya, Insya Allah. Makanya adzannya jangan terlalu cepat, nah, karena ada orang yang begitu mendengar adzan dia masih di rumah, atau begitu mendengar adzan dia di rumah wudu dulu, ya. Jadi jangan terlalu cepat. Jadi ada jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jeda dulu, ya. Jadi jangan lama juga, kelamaan, tapi jedanya yang standar, ya. Nah, tapi jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak ada jeda, ya. Nah, maka harus ada jeda, karena kita juga memperhatikan kadang-kadang di tempat wudu orang juga mengantri, ya. Nah, kita juga adzan dengan tenang, adanya tonggung gusuh, adananya, Masya Allah, Insya Allah ya. Nah, ini pahalanya besar. Maka kalau kita azan istiqomah, Masya Allah, orang-orang yang sholat ini, Masya Allah, itu kita mendapatkan pahala yang sangat besar karena kita telah memanggil kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ila daris salam. Nah, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada surga. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kepada sholat, marilah kepada kejayaan, kepada kebahagiaan. Sekarang orang-orang itu dalam keadaan susah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan bingung. Nah, sekarang
diajak kepada Allah, diajak ke masjid, ini sebenarnya membuat mereka hilang kegundahannya, kegelisahannya, ya, kemudian beban-bebannya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat. Oleh karena itu subhanallah ya, luar biasa ini. Masya Allah, kehormatan yang besar kita bisa melakukan adzan setiap hari. Kalau mereka paham dengan nilai daripada muadzin, nilai daripada adzan, mereka pasti akan berebut, ya, ingin berebut untuk sama-sama ingin adzan. Tapi sekarang ini udah waktunya nggak ada muadzin, nggak ada adzan, masjid kosong, Masya Allah. Karena apa? Karena tidak paham dengan apa? Dengan nilai, ya, dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang melantunkan adzan. Insyaallah ya, istiqomah ya. Nah, kita tutup pembicaraan kita dengan membaca doa kifarahat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu